Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafadi Ifada dengan nomor NPM 202414500285. Saya dari kelas S2B Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indra Prasta PGRI. Terima kasih kepada Bapak dosen Maskur Dwi Saputra SPD MPD yang sudah memberikan saya dan teman-teman saya tugas tentang peserta didik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peserta didik, pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan peserta didik. Apa sih yang dimaksud dengan konsep peserta didik? Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik maupun psikis yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga peserta didik merupakan makhluk yang sangat unik dan khas. Peserta didik juga adalah individu yang sedang berkembang sehingga memerlukan bimbingan dan pengarahan dalam diri dengan lingkungan sekitar. Peserta didik juga adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Oleh karena itu, harus diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya karena itu adalah suatu tindakan untuk kedewasaannya. Adapun hakikat peserta didik, yang pertama adalah memiliki perbedaan waktu antara pertumbuhan dan perkembangan. Adapun yang kedua yaitu membutuhkan pembinaan dan pengembangan secara individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu lingkungan sekitar juga dapat membentuk peserta didik itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih buruk. Yang keempat yaitu memiliki perbedaan kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Yang kelima yaitu memiliki daya penyesuaian diri di dalam suatu kelompok. Selanjutnya yaitu teori psikologi peserta didik. Yang pertama yaitu psikodinamika. Menurut Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1939, teori ini memandang bahwa tingkah laku individu merupakan buah hasil dari pikiran yang tidak disadari, atau bisa juga disebut dengan dorongan insting. Yang kedua yaitu behavioristik. Menurut John Watson tahun 1878 sampai 1958, teori ini memandang bahwa tingkah laku individu ditentukan oleh aturan-aturan yang dikendalikan. Yang ketiga yaitu humanistik. Menurut Charles Roger tahun 1908 sampai 1987 dan menurut Abraham Maslow tahun 1908 sampai 1970, teori ini memandang bahwa individu ini penuh dengan harapan dan optimis. Yang keempat yaitu psikologi transpersonal. Menurut Shapiro dan Dennis LaJoy tahun 1992, teori ini memandang bahwa individu dapat difokuskan kepada dimensi spiritual atau bisa disebut juga dengan rohani. Selanjutnya yaitu hak peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa hak pendidikan yaitu yang pertama, mendapatkan pendidikan sesuai agamanya masing-masing dan diajarkan oleh guru agama masing-masing. Yang kedua yaitu mendapatkan pendidikan sesuai minat, bakat, dan potensinya. Yang ketiga yaitu mendapat bantuan pendidikan apabila berprestasi dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yang keempat yaitu peserta didik yang keluarganya tidak mampu juga berhak mendapatkan biaya dan fasilitas pendidikan yang baik. Adapun kewajiban peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Peserta didik wajib menjaga aturan-aturan dalam pendidikan supaya keberlangsungan pendidikan dapat berhasil dan berjalan dengan baik. Peserta didik juga wajib menanggung biaya-biaya pendidikan kecuali bagi mereka yang menurut perundang-undangan memang dibebaskan dari peraturan tersebut. Selanjutnya yaitu konsep pertumbuhan atau growth. Pertumbuhan berkenaan dengan berbagai hal yang bersifat fisik dan biologis, ditandai dengan tambah besar, tambah tinggi, tambah kuat, dan lain sebagainya. Bagi remaja perempuan, meningkatnya lemak dan daging sehingga kian lentur dan mulai berfungsi alat reproduksinya. Sedangkan bagi remaja laki-laki makin bertambah otot-ototnya. Selanjutnya yaitu faktor pertumbuhan.
Sebelum kelahiran, pertumbuhan individu dapat terjadi secara tidak normal sebelum kelahiran atau saat janin masih di dalam perut ibu, seperti kurangnya gizi pada ibu dan janin yang terinfeksi virus. Ketika kelahiran, faktor ini menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal pada individu yang menyebabkan pendarahan pada anak dan tekanan pada rahim dinding ibu. Setelah kelahiran, pertumbuhan individu dapat terganggu ketika sudah dilahirkan, seperti kepala bayi yang terbentur atau infeksi pada otak bayi. Yang terakhir yaitu psikologi. Faktor ini dapat menyebabkan pertumbuhan terganggu akibat ditinggalkan oleh ayah dan ibu, lalu dititipkan kepada panti asuhan atau orang-orang tua selain orang tua kandungnya. Selanjutnya yaitu konsep perkembangan. Perkembangan atau development adalah sesuatu yang bersifat non-fisik, yang bersifat biologis, dan berhubungan dengan mental dan moral. Selanjutnya yaitu faktor perkembangan. Faktor perkembangan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pesimisme pedagogi dan yang kedua yaitu optimisme pedagogi. Selanjutnya yaitu hukum perkembangan. Di sini ada beberapa hukum perkembangan, salah satunya yaitu yang pertama, hukum perkembangan fisik. Yang kedua, hukum tempo perkembangan. Yang ketiga, hukum irama perkembangan. Yang keempat, hukum masa peka. Yang kelima, hukum eksploratif. Yang keenam, hukum pertahanan diri. Dan yang terakhir adalah hukum masa menentang. Adapun rentan waktu perkembangan, menurut Harlock tahun 1980 dan Hidayati tahun 2016, bahwa usia bayi yaitu dari 0 sampai 2 tahun, usia anak-anak dari 2 sampai 13 tahun, usia remaja dari 13 sampai 21 tahun, dan dewasa dari usia 21 sampai 60 tahun. Selanjutnya yaitu konsep kematangan. Menurut Chaplin tahun 2002 dan Desmita tahun 2019, kematangan merupakan potensi yang dibawa individu sejak lahir. Namun, kematangan tidak dapat dikatakan keturunan yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya yaitu karakteristik kematangan peserta didik. Yang pertama yaitu memiliki rasa sosial seperti empati dan simpati terhadap orang lain. Yang kedua yaitu sanggup membebaskan diri dan mandiri terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu mampu mengekspresikan secara spontanitas dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu kematangan individu. Kematangan individu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fisik, yang kedua emosi, yang ketiga intelektual. Fisik adalah fungsi jasmania yang akan menuju ke arah keseimbangan, sehingga individu akan bertingkah laku sesuai dengan tatanan sosial. Karakteristik emosi terbagi menjadi 3, yaitu pemuas keinginan pribadi, pemuas keinginan kelompok, dan pemuas keinginan masyarakat. Dan yang terakhir, intelektual, yaitu cara berpikir rasional, atau kemampuan bernalar, dan pemecah masalah yang didasarkan oleh agama dan ilmu pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah makhluk yang unik yang sedang berkembang baik secara fisik maupun psikis dan membutuhkan bimbingan. Pertumbuhan peserta didik dapat dipengaruhi oleh faktor sebelum dan sesudah kelahiran serta faktor psikologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai peserta didik, pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.